menjadi aku mungkin bisa bilangnya sebagai sebuah tanda bahwa ternyata kita tidak menghidupi firman Tuhan, kita cuma sekedar tahu. Dan yang tahu firman Tuhan tuh banyak, iya banyak. Tapi tidak semua orang melakukan firman Tuhan. Jadi aku berharap setiap teman-teman yang ada di laptop ini nggak cuma tahu firman Tuhan, tapi akhirnya menghidupi firman Tuhan. Karena yang paling penting di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan orang yang sekedar mengetahui. Nah, tapi satu sisi kita juga perlu untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Uh, aku temukan ada beberapa orang yang udahlah iya aja gitu, percaya aja gitu ya. Tetapi mereka lupa bahwa beriman tuh bukan berarti kita tidak berakal budi gitu. Beriman tuh bukan berarti kita berlogika gitu. Seringkali gitu ya. Hari Minggu datang ke gereja, oke, aku datang ke gereja, aku tinggalkan logika aku beriman. Datang ke gereja, pulang gereja, oke, imanku sudah selesai, aku akan berlogika. Enggak. Kalau Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang utuh, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa ya, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan sebuah dibilangnya manusia baru gitu ya. Shalom Esau Manurung. Kalau kita diperbaharui gitu ya, roh kita, jiwa kita, tubuh kita, maka kita akan bisa menerima bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan utuh. Termasuk kalau misalnya kita akhirnya bisa berlogika, itu adalah sebuah bukti bahwa kita menggunakan semua panca indera, semua anggota tubuh yang Tuhan berikan gitu. Jadi satu sisi benar kalau dalam beberapa hal kita tidak bisa menggunakan logika gitu ya, tetapi bukan berarti kita menolak logika gitu selama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Justru ketika kita semakin baca firman Tuhan, kita semakin penasaran sebenarnya kebenaran tuh apa sih gitu ya. Itu yang banyak merubah pola pikir kita, mindset kita. Oh ternyata sama ini saya salah ya, saya dengar dari orang tua saya seperti ini, dilarang itu. Tapi kata Tuhan bilang Tuhan sudah membebaskan kita dari setiap dosa, Tuhan sudah menebus kita dari segala macam. Nah itu yang perlu kita cari tahu dari firman Tuhan. Nah jadi aku sedikit kasih pendahuluan ya tentang bagaimana ketika aku baca firman Tuhan. Empat hal itu aja fokus. Misalnya hari ini, hari ini mau ngomongin satu pasal, tapi mau fokus kepada tentang Tuhan nih boleh. Atau misalnya aku mau fokusnya besok ke tentang manusianya boleh. Yang pasti, ayo kita nggak cuma baca firman Tuhan, tapi kita renungkan firman Tuhan. Karena itu yang dibilang oleh Mazmur gitu ya. Orang yang baca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Loh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam gimana nih? Kan aku kerja, kan aku harus masih sekolah gitu ya. Kita berpikir, gimana nih membedakannya? Tunggu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan nih bukan yang kayak kita nggak boleh kerja apapun gitu ya. Enggak, kita juga sebagai anak Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk cuma ambil waktu saat teduh sebentar 5 menit ya kan, dibilangnya istirahat sebentar untuk memikirkan lagi tadi pagi baca apa ya, kenapa firman Tuhan ingetin kita untuk kayak gitu ya gitu, kenapa Tuhan perlu menunjukkan mujizat itu ya kepada orang Yahudi, kenapa Tuhan harus menyembuhkan ini nih orang yang buta sejak lahir, kenapa ya gitu. Jadi ambil aja dalam sehari, waktu pagi baca firman Tuhan, waktu siang pikirkan lagi kenapa ya Tuhan Yesus harus lakukan ini. Atau misalnya lagi malam sebelum tidur gitu kan, kita coba pikir lagi, apa sih kasihnya Tuhan? Apakah kesembuhan itu adalah bukti kasih Tuhan? Apakah kalau tidak disembuhkan berarti tidak ada kasih Tuhan? Nah itu, coba terus direnungkan aja. Nah, kita mulai ya ke renungan hari ini 8 Januari. Kita mau baca dari Yohanes 9. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini di 8 Januari kami ini masih hidup. Kami masih ada dalam segala keadaan kami, situasi kami, apapun itu kami tetap bersyukur. Sebab yang kami lihat Tuhan tetap baik, Tuhan tetap pelihara kami, dan Tuhan tetap kasih kesempatan kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk kami punya takut akan Tuhan. Ajar kami untuk kami mencintai kebenaran. Ajar kami untuk kami menerima kebenaran Tuhan, enggak setengah-setengah, tapi menerima secara utuh kebenaran Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu akan membebaskan kami. Kebenaran-Mu itu akan menghidupkan kami. Kebenaran-Mu itu akan membukakan mata kami untuk kami melihat dari sudut pandang kerajaan Allah. Tuhan, kami tahu bahwa lagi banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kami, tapi biarlah hati kami mengalami keteduhan di dalam Engkau. Kami bisa mengambil waktu-waktu luang untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan dan lebih banyak untuk mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya berkat-Mu ada melimpah Tuhan. Engkau ada yang mengasihi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, memberikan keteduhan, ketenangan yang kami gak pernah bisa dapatkan di tempat lain atau dari orang lain. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita mau baca dari Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Jadi Yesus lagi lewat sebuah daerah, terus Yesus melihat ada seorang buta sejak lahirnya. Nah, ini menarik ya. Kok Tuhan tahu dia bisa buta dari lahir gitu ya? Ini Tuhan Yesus tanya dulu atau gimana gitu ya. Selanjutnya ayat yang kedua. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Shalom, Mozart Alifuru. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini perhatikan, murid-murid Yesus tanya nih kepada Yesus. Kan mereka ngelihat hal yang sama nih ya. Ada seorang yang buta sejak lahir. Nah, murid-murid Yesus nih bertanya. Nih, ada orang buta dari lahir. Jadi keadaan orang ini buta itu karena siapa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Aduh, ketika aku baca ayat ini tuh aku selalu tersentuh gitu ya, karena hal ini tuh masih sama, sering kita pertanyakan. Hal ini masih sering terjadi oleh kita nih, anak-anak Tuhan. Ada satu orang ia sakit, atau tertimpa musibah, atau tertimpa hal yang gak enak gitu ya, yang menyakitkan. Lalu kita bertanya, ini salahnya siapa? Ini penyebabnya siapa? Kutuk keturunan kah? Atau kesalahan nenek moyangnya kah? Atau orang ini sendiri gitu ya. Orang-orang banyak menyalahkan dirinya atas apa yang dia atas apa yang dia terima ketika dia mengalami peristiwa yang jahat, yang gak enak. Kita selalu cari tahu, ini penyebabnya siapa ya Tuhan? Kok aku bisa merugi? Aku bisa bangkrut? Kok aku bisa ya ditinggalkan orang? Kok aku bisa dikecewakan orang? Kenapa suamiku seperti ini? Ini karena siapa? Karena orang tuanya? Atau karena dari garis keturunan yang gak beres kah gitu ya? Kita selalu mencari tahu penyebabnya siapa. Tapi kita lihat responnya Tuhan Yesus apa? Jawab Yesus, bukan orang buta itu. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, menariknya adalah Tuhan Yesus nggak berfokus kepada salahnya siapa. Tuhan Yesus nggak berfokus kepada kesalahan di masa lalu. Tapi Tuhan Yesus ajarin kita bahwa pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam hidup kita. Wah, karena kita banyak gitu ya mencari alasan kenapa hal buruk ini terjadi. Kenapa saya ngalamin ketidakadilan. Kenapa saya ngalamin penyakit seperti ini. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa itu gak penting.
Kalau kita mencari tahu ini salah siapa, tapi Tuhan Yesus nggak berfokus kepada salah siapa. Tuhan Yesus berfokus kepada bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Ini tidak biasa ya bagi kita, karena kita selalu mendengarnya dari orang tua kita atau dari budaya sekitar kita adalah ya pasti kalau misalnya ada dosa ya itu tuh kelihatan nih orangnya sakit gitu ya, orangnya menderita, orangnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sama seperti yang Esau Manurung katakan, kalau konsep PL, sakit itu disebabkan oleh dosa, sehingga wajar murid-murid bertanya demikian. Paling tidak ada 3 penyebab orang sakit: dosa, masa lalu, kelemahan tubuh, dan rencana Tuhan. Iya benar. Dan bagi orang-orang yang sudah lama membiasakan dirinya berada di bawah intimidasi, tidak bisa untuk menerima kenyataan ini gitu. Sulit banget. Karena ngerasanya enggak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh harus ada sebabnya. Harus ada yang disalahkan gitu. Tapi Tuhan Yesus berikan suatu pemahaman bahwa menyalahkan siapapun itu bukan jalan keluarnya. Menyalahkan orang tua kita, menyalahkan kesalahan di masa lalu tuh nggak ada akhirnya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu kita, termasuk diri kita, termasuk Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubah masa lalu kita. Tetapi masih ada sekarang nih, masa sekarang dan masa depan. Dan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita meskipun kita melakukan kesalahan, kebodohan. Kita ngalamin kegagalan gitu ya yang kita lakukan di masa lalu. Kita akan mengalami buahnya gitu sekarang, tetapi Tuhan bisa menjadikan itu kebaikan bagi kita. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus katakan kita harus mengerjakan pekerjaan yang Allah Bapa perintahkan gitu ya kepada Yesus selama masih siang. Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Yesus katakan bahwa ya kalau ini masih ada kesempatan untuk kita bisa bekerja selama masih ada siang. Ini sebuah gambaran aja ya gitu. Kalau misalnya keadaannya masih siang kan orang pasti masih bisa bekerja. Kalau udah malam kan udah gak bisa bekerja gitu ya. Jadi katanya Yesus, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, jadi Tuhan Yesus akhirnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa untuk menyembuhkan orang yang sudah buta dari sejak kecil. Jangan tanya Tuhan Yesus ngapain, apakah harus pakai tanah dan ludah? Jangan tanya ke aku. Tetapi Yesus cuma lakukan itu, dan Yesus kasih perintah kepada orang itu untuk pergi ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Dan benar, orang itu melakukan sesuai dengan Yesus katakan. Dan akhirnya orang itu sembuh. Nih bayangin ya, seumur hidupnya dia gak bisa lihat. Dan akhirnya ketika Yesus menolong dia untuk bisa dapat kesembuhan, dan dia benar dapat kesembuhan itu. Tetapi tetangganya dan mereka yang dahulu mengenal sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, orang yang buta itu berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya kepada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat.
Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah dia?" Maksudnya di manakah Yesus? Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka menjawab orang yang tadinya buta itu membawa orang yang tadi buta itu kepada orang Farisi. Jadi orang yang buta ini kan udah dapat kesembuhan ya. Dan orang-orang sekitarnya, tetangga-tangganya tuh melihat ini nggak biasa gitu ya. Akhirnya benar, mereka memastikan bahwa ini adalah orang yang buta sejak lahir dan akhirnya dibawa ketemu sama orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan menyembuhkan atau memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ini unik ya. Unik karena kalau kita baca firman Tuhan, kita jadi tahu karakteristiknya orang-orang Farisi ini. Aneh aja gitu, ini ada orang yang baru disembuhkan, seumur hidupnya dia sakit, dan dia ngalamin kesembuhan, kok justru mereka bukan bersuka cita bersama-sama karena ada saudara kita yang disembuhkan. Ada orang yang akhirnya bisa melihat lagi. Malah mereka jadi menghakimi. Kenapa harus disembuhkan di hari Sabat? Kayak apa ya? Kayak secara yang kelihatan tuh kayak, kalau kita bilang ini tuh tipe-tipe orang yang legalistik gitu ya. Yang terlalu berfokus kepada peraturan sehingga akhirnya kebalik tuh. Manusia itu diperuntukkan untuk peraturan, padahal harusnya peraturan itu untuk manusia. Ngerti ya bahasa aku ya? Mereka jadi terlalu mendewakan peraturan gitu, terlalu mengutamakan peraturan sampai lupa kalau sebenarnya peraturan itu tuh tujuannya adalah untuk kebaikannya manusia. Peraturan yang diberikan Allah kepada Musa untuk memelihara hari Sabat itu tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan orang-orang Israel, untuk mereka bisa mengatur waktunya gitu ya, untuk bisa mengkhususkan diri waktu ini untuk beristirahat, untuk mengkhususkan waktu ini untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat firman Tuhan. Nah, jadi udah terbiasa tuh kayak gitu. Orang-orang Israel dalam perkembangannya udah jadi lebih mencintai peraturan gitu. Ayat yang ke-17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi ini adalah kesaksiannya orang yang udah disembuhkan itu, bahwa dia mengatakan yang pasti yang bisa menyembuhkan aku tuh adalah seorang nabi. Tetapi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekannya juga kami tidak tahu. Tanyakanlah kepada sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk diri sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi lihat ya, orang tua dari anak yang udah disembuhkan ini, karena mereka takut kepada orang Yahudi, padahal mereka tahu kebenarannya seperti apa. Firman Tuhan yang bilang bahwa karena orang tua dari anak yang disembuhkan ini
takut kepada orang Yahudi, akhirnya mereka sepakat mengikuti perkataan orang Yahudi. Karena orang Yahudi telah mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku Yesus adalah Mesias akan dikucilkan. Jadi ini menunjukkan apa? Orang tua dari yang buta ini takut dikucilkan, takut dihakimi, takut dianggap buruk oleh orang-orang saat itu. Itu sebabnya maka orang tua berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepada diri sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang ku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah ini perbuatan kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Jadi ini jelas ya firman Tuhan yang tulis, bahwa tadinya orang yang udah disembuhkan ini udah memberikan kesaksian, tetapi orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi ini nanya lagi kayak, jadi mereka tuh bertanya bukan untuk mengerti gitu ya, tetapi mereka bertanya untuk mereka dapat membenarkan diri mereka. Hal yang beda nih. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan ada ayat ini. Kenapa akhirnya kita jadi tahu bahwa Allah itu tidak, ya kita tahu lah ya dari Amsal juga, dari Mazmur juga, Allah tuh tidak akan mencenderungkan dirinya kepada kejahatan, kepada kelaliman, kepada kefasikan. Tuhan itu pasti akan lebih mendukung kebenaran gitu ya. Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus. Kita tahulah semua dari Amsal maupun Mazmur. Dan di kitab Yohanes ini dikatakan bahwa ya kalau misalnya Yesus bisa menyembuhkan saya gitu ya, ini bahasa sederhananya dari orang ini. Kalau Yesus bisa menyembuhkan saya, berarti Yesus tuh datangnya kan dari Allah, karena kesembuhan tuh datangnya dari Allah, ya kan? Dan tidak mungkin kalau Yesus bukanlah orang benar, dan masa Allah mengabulkan permintaan atau mengabulkan keinginan dari orang jahat, kan gak mungkin gitu ya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang gak ada manusia yang bisa menyembuhkan seorang yang lahir dari buta. Orang yang buta dari lahir. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini luar biasa banget ayatnya. Kenapa? Akhirnya kalau kita baca dari atas sampai ayat 33 ini, akhirnya kita ngelihat bahwa orang yang disembuhkan ini akhirnya menyadari bahwa Yesus ini datangnya dari Allah. Yesus ini datangnya dari Allah. Kenapa? Karena pertama, gak ada manusia yang bisa menyembuhkan seseorang yang buta dari lahir. Yang kedua, Allah tidak mungkin mengabulkan permintaan dari orang jahat, orang fasik, orang lalim gitu kan. Berarti Yesus ini adalah orang benar. Jadi Yesus ini tepat datang dari Allah. Kalau dia bukan datang dari Allah, tentu tidak akan terjadi peristiwa ini, kesembuhan ini. Jadi ingat ya, dari salah satu peristiwa di Perjanjian Baru, dari Gamaliel ya kalau nggak salah, ketika ada banyak murid bertanya, itu tuh ada Yesus gitu kan, dia melakukan ini segala macam gitu ya, heboh gitu. Tapi Gamaliel itu memberikan sebuah pesan yang bagus banget. Tunggu aja, lihat aja, kalau memang berasal daripada Allah, orang itu akan tetap ada gitu ya. Orang itu akan
atas seizin Allah orang itu akan tetap melakukan pekerjaannya, tugasnya, tapi kalau nggak berasal dari Allah udah bakal hilang kok gitu. Jadi itu bener banget. Kalau memang berasal daripada Allah, kita akan lihat bahwa orang itu akan tetap Tuhan berikan karunia untuk melayani Tuhan. Meskipun kelihatannya kayak aduh, kayaknya kayak aneh gitu ya, tidak sesuai dengan pengertian kita atau pemahaman kita sekarang. Kok bisa ya ada orang pelayanannya seperti itu, kita kayak nggak biasa. Tetapi kita bisa doakan itu bahwa Tuhan kalau memang orang itu melayani dengan ketulusan daripada Tuhan, punya pengertian yang benar, meskipun pemahaman kita berbeda gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat denominasi yang berbeda gitu kan, visi misi yang berbeda dari Tuhan, karunia di dalam gereja yang berbeda gitu ya, kita kan agak cenderung untuk aduh ini yang bener yang mana sih gitu kan, aduh kok kayaknya nggak nyaman ngelihatnya gitu ya, nggak biasa nih ngelihat hal-hal fenomena seperti ini gitu. Tapi kita bisa satu aja, kita berdoa kepada Tuhan kalau memang karunia itu datangnya dari Tuhan, kalau memang pelayanan itu datangnya dari Tuhan, kalau memang visi itu datangnya dari Tuhan, kita doain supaya beneran yang mereka lakukan itu berbuah benar gitu, berbuah kebenaran. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia ketemu dengan orang yang buta tadi dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu melihat, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, akhirnya dari kisah ini, dari peristiwa ini, Yesus ketemu lagi sama orang yang udah disembuhkan itu, orang yang buta dari lahir. Dan Yesus akhirnya memperkenalkan dirinya gitu ya, bahwa Yesus adalah Anak Manusia. Maukah engkau percaya? Dan akhirnya orang yang tadi sudah ya ngalamin kesembuhan ya, ngalamin hal yang wah itu luar biasa sekali gitu ya, yang tadi dia buta gitu, nggak ada harapan, nggak bisa lihat apa-apa, nggak punya masa depan gitu lah ya, nggak punya mimpi gitu. Tapi akhirnya karena kesembuhan itu, dia jadi bisa melihat dunia secara luas, dia jadi bisa berkembang, dia jadi bisa punya suatu masa depan gitu ya, dia jadi punya semangat hidup. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, akhirnya orang itu berkata, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembah Yesus. Benar ya, kesaksian yang kita bagikan kepada orang tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita itu begitu luar biasa, begitu powerful, begitu penuh dengan kuasa. Kadang kita ngelihat ada orang-orang yang lagi kesaksian itu, aduh kok kayak menggebu-gebu banget. Karena gimana ya, setiap orang punya masalah gitu. Dan setiap orang punya kerinduan, setiap orang punya harapan, setiap orang punya iman dalam Tuhan. Dan karena bukan kita yang mengalami, jadi kita ngerasa kayak oke, kok kayak semangat banget ya bicara tentang kesembuhan yang dialamin. Karena dia begitu bergumul gitu, dia begitu berat, dia begitu tidak punya pengharapan sampai akhirnya Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan jalan keluar, itu jadi kemenangan banget buat dia. Jadi sepatutnya kita bisa memberikan respon ketika ada orang yang bersaksi. Meskipun kita kayak, aduh kita nggak terlalu kenal-kenal banget ya gitu, kita nggak terlalu tahu hidupnya dulu seperti apa. Tapi kesaksiannya itu kok begitu powerful banget ya, kok kesaksian itu begitu
penuh dengan kuasa banget, penuh dengan sukacita banget, karena ya itu, orang yang mengalami Tuhan, orang yang akhirnya, menyaksikan bahwa Tuhan itu, eee, bekerja dalam hidupnya, itu tuh nggak bisa ditahan lagi gitu ya, sebuah kesukaan, sebuah, damai sejahtera, apalagi sebuah kemenangan, wah itu, rasanya nano-nano gitu ya. Dan kalau kita ngalamin pertolongan Tuhan, kenapa kita nggak mau bagiin itu ke orang lain? Kita bagikan ke orang lain, lewat kita bersaksi. Iya, kadang-kadang malu ya, karena, mmm, kan orang-orang jadi tahu deh, entar orang-orang jadi tahu kalau aku tuh dulu, sejahat itu, aku tuh dulu tuh separah itu. Aduh, nanti orang-orang tahu dong kalau ternyata keluargaku berantakan. Nggak apa-apa, ada banyak orang malu untuk bersaksi karena takut dianggap jelek. Padahal emang kita semua jelek, emang kita semua berdosa, emang kita semua penuh dengan, apa ya, hal-hal yang tidak baik. Karena kita tadinya adalah budak dosa, hamba dosa. Itu sebabnya kita perlu untuk menceritakan, bukan hanya hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan, tetapi termasuk perbuatan-perbuatan iblis itu perlu kita bagikan. Makanya Yakobus katakan, dengan kita mengatakan, dengan kita berani untuk menceritakan perbuatan-perbuatan gelap itu, kita sedang menelanjangi iblis. Kita sedang menelanjangi perbuatan si jahat. Nah, jadi dalam kesaksian juga, jangan hanya kita cerita yang baik-baik aja, yang menyenangkan-menyenangkan aja. Karena bagi zaman sekarang itu nggak relate gitu kan. Kita kan, nggak tahu lo tuh dulu seburuk apa, separah apa. Tapi kalau kita mau ceritakan bahwa, ya dulu, eee, aku nggak percaya sama Tuhan, sulit lah percaya sama Allah. Ya gimana gitu ya, eee, karena merasa bahwa kasih itu nggak ada. Kasih itu sulit aku mengerti. Ya orang tua aku aja pisah, ya gimana aku bisa mengerti tentang kasih? Ya teman-teman aku aja deketin aku cuma karena ada maunya, ya gimana aku mau belajar tentang kasih, gimana aku mau mengerti tentang kasih gitu. Oh, sampai akhirnya aku menerima bahwa aku, mmm, mengalami penerimaan secara utuh dari Tuhan. Iyalah aku udah separah ini, pergaulannya jahat, parah, anak nakal. Tiba-tiba ngalamin kasih Tuhan yang bikin damai, itu aneh banget gitu ya. Nggak pernah aku ngalamin damai sedamai itu gitu kan. Ayo bagiin, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagikan bahwa dulu kita pernah jatuh, dulu kita pernah gagal, dulu kita pernah tidak tahu tapi merasa tahu gitu. Dulu kita sumbu pendek gitu ya, kayak aduh gampang banget itu untuk, tersulut emosi. Tapi akhirnya kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang kesetiaan. Kita belajar tentang kemurahan. Wah, kalau bukan Tuhan yang mengajarkan aku tentang kemurahan, yang menunjukkan kepadaku tentang kemurahan, wah hari ini aku nggak akan bisa bermurah hati kepada orang. Ada ya orang yang sulit banget untuk mengasihi orang lain. Kemarin dari TikTok, saya terima satu konseling seorang ibu-ibu, dan dalam konseling itu, ketika lagi berdiskusi, kita bahas tentang kasih. Jadi sebenarnya orang itu sulit melakukan kasih bukan karena dia nggak mau. Ya kita kadang-kadang menganggap bahwa, ih susah banget sih mengasihi orang lain gitu. Udah ikutin aja kata Tuhan tuh harus mengasihi, lo sulit banget sih untuk mengasihi. Bukan karena orang itu nggak mau, tapi sesederhana karena orang itu nggak ngerti kasih. Orang itu nggak melihat bukti kalau kasih itu ada. Orang itu nggak melihat bahwa, oh ini toh kasih Tuhan. Jadi dia ketika kita bicara tentang kasih, kok sulit ya? Sulit melakukan kasih karena kita belum mengalami, kita belum melihat kasih itu nyata. Ya mungkin dari, keluarga kita, ya kita banyak melihat kekecewaan, kesedihan,
Apalagi kejatuhan, keterpurukan gitu ya, aduh boro-boro deh bicara tentang kasih, nggak ada itu kasih. Tapi kalau kita lihat bahwa ternyata sekalipun kita nggak punya pengalaman menerima kasih Tuhan, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan mau berikan kasih kepada kita, dan kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita bisa kenal kasih itu. Sejauh kita membuka hati kita. Nah, dari hal itu tuh aku jadi punya perenungan sendiri ya. Wah, Tuhan, ada banyak orang mungkin mengalami hal yang sama. Bahwa mereka bukannya nggak mau melakukan kasih, tapi mereka tidak mengerti kasih. Sama kayak aku dulu. Dulu aku kira kalau mengasihi itu ya berarti kalau berlebihan aja gitu ya. Kalau lagi keadaannya happy, ngasihilah. Kalau memang lagi kuat, oke, mengasihilah. Tapi gimana ketika kita lagi lemah? Gimana ketika kita nggak punya apapun? Apakah kita masih bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Karena menurut aku, kasih itu dulu aku ukur hanya sebatas pemberian. Apa yang bisa aku kasih ke orang lain, apa yang bisa aku berikan bagi orang lain, sejauh itu doang. Jadi kalau misalnya lagi kekurangan, nggak usah bilang kasih lah, susah. Lagi dikecewain, aduh, orang itu nggak cocok kok terima kasih. Karena kasih itu cuma cocok bagi orang-orang baik. Loh, salah. Dari situ akhirnya aku mengalami sebuah perubahan dalam pola pikir aku. Wah, selama ini yang aku tahu tentang kasih keliru. Yang aku tahu tentang kasih Tuhan nih keliru. Iya, tapi puji Tuhan, aku ngalamin kekeliruan itu supaya akhirnya aku sadar bahwa aku nggak tahu apa-apa tentang kasih. Aku nggak tahu apa-apa tentang kasih, dan sama ini yang aku tahu tentang kasih cetek banget. Ya puji Tuhan ya, kita dikasih waktu yang panjang seumur hidup kita untuk kenal kasihnya Tuhan. Nggak cuma untuk kenal kasih Tuhan, tapi untuk kita bisa melakukan kasih Tuhan. Tahu kita akan mengalami naik turun. Ya ada banyak orang nggak suka, tapi kan kayak turun, kayak aku nggak suka progres yang turun gitu ya. Progres itu kan harus selalu naik. Ya, tapi kan dalam kehidupan tetap aja ada naik turun ya gitu ya. Kita nggak bisa berpura-pura untuk selalu ngalamin peningkatan, peningkatan, peningkatan mulu, nggak bisa. Nah, jadi itu uh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di live talk ini. Aku membagikan renungan tentang seorang yang buta sejak lahir mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Kalau kita mau lihat, terus diberkati oleh Tuhan Yesus dalam pekerjaan Kak Host. Salam dari Kak Host, salam dari Kalimantan Selatan. Salam balik untuk Kalimantan Selatan. Tuhan beserta kita semua ya, Tuhan menguatkan kita. Nah, kalau dari satu perikop ini, coba kita pikir lagi ya. Apakah kita punya kecenderungan ketika melihat seseorang yang tertimpa musibah atau kecelakaan atau hal-hal yang gak enak lah ya, apakah kita lebih cenderung berpikir untuk siapa nih yang patut disalahkan, siapa nih yang menjadi pembawa kutuk gitu bagi orang itu. Tapi Tuhan Yesus berikan kita teladan untuk jangan berfokus untuk menyalahkan siapa yang jadi penyebabnya, tapi yuk kita lebih berfokus kepada Tuhan mau lakukan apa ya dalam hidup kita. Tuhan tuh mau lakukan apa ya buat keluarga kamu. Kamu tetap kuat ya dalam Tuhan. Meskipun tidak ada jawaban, tidak ada harapan sekarang, tidak ada bukti sekarang jalan keluar, tapi ingat bahwa Tuhan tuh pasti akan bekerja dalam hidup kita. Tunggu ya waktunya Tuhan. Atau kita bisa lihat, kita ngobrol ke teman kita lain. Aku doain kamu ya. Tuhan masih belum selesai dalam hidup kamu. Tuhan masih punya rencana yang baik. Jangan mundur duluan, jangan putus asa duluan. Kita lebih banyak memberikan penghakiman. Kita lebih banyak memberikan apa ya?
penghukuman atau kita lebih banyak memberikan pesan pengharapan? Ini satu sisi bukannya bermaksud toxic positivity ya. Kayak maksudnya aku ya sering mendengar ada orang jadi toxic secara apa ya, memaksakan untuk berpikir hal-hal yang positif gitu ya. Tapi Yesus mengatakan kepada orang ini karena orang ini udah cukup dengan penghukuman gitu. Orang ini udah banyak dihakimi. Kita mau menghukum dia, kita mau menghakimi dia, nggak tepat. Nah, ketika kita melayani orang, kita perlu hikmat Tuhan untuk mengerti bahwa orang ini tuh udah hidup dalam rasa putus asa. Orang ini udah berada di bawah rasa bersalah. Orang ini udah hidup dalam penghakiman orang-orang. Kita menghakimi dia, itu bukan cara yang tepat. Kita perlu bagikan pesan pengharapan bahwa oke, kita nggak perlu mikir lagi masa lalu, atau masa lalu nggak bisa diubah, dan kita juga udah tahu ya, itu salah di masa lalu. Sekarang kita fokus kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Yuk kita fokus untuk menantikan apa sih yang Tuhan mau, apa yang saya akan alamin dalam proses ini. Saya tahu setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah ya. Dan sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita selalu berusaha untuk menemukan jalan keluar. Bener gak? Pengen secepat-cepatnya menemukan solusi dari masalah saya. Bagus gak? Bagus. Bagi saya itu hal yang baik gitu ya. Karena kita punya rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari masalah kita. Tapi dalam beberapa kasus yang aku perhatikan, kadang kita tidak perlu terburu-buru untuk mencari solusinya. Tidak berfokus hanya mencari jalan keluarnya. Kadang memang Tuhan ingin bentuk kita dalam proses itu, untuk kita lebih percaya sama Tuhan, untuk kita lebih mengerti, oh sama ini sudut pandang saya salah, oh ternyata sama ini pemahaman saya tentang Tuhan tuh salah, oh sama ini ternyata iman saya tuh tidak tepat, pengertiannya keliru gitu. Jadi ada banyak hal yang Tuhan bentuk sama kita dalam proses itu. Ada yang pernah bertanya kepada saya, kenapa ya harus 4 tahun saya ngalamin masalah ini? Kenapa saya harus mengalami masalah ini selama berpuluh-puluh tahun? Kenapa saya nggak pernah menemukan jalan keluar? Kembali lagi, percayalah Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Percaya bahwa rencana orang mungkin bisa untuk menggagalkan hidup kita. Tapi rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Kita merasa kayak Tuhan, udah berpuluh-puluh tahun, kok kayaknya kelihatannya gak ada yang berubah, masalah tetap ada, gimana ya Tuhan? Percaya kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan dengar setiap doa kita. Tuhan gak pernah tidur, tetapi Tuhan masih izinkan itu terjadi, berarti ada maksud Tuhan. Hari ini kita gak ngerti, gak apa-apa. Tapi mungkin di tahun-tahun, di masa-masa mendatang kita sadar, oh ternyata tuh dulu kayak gitu ya. Saya sedikit cerita tentang hidup saya. Kalau dilihat, saya merasa di beberapa area dalam hidup saya itu kayaknya frame waktunya itu lebih terlambat daripada orang-orang seusia saya. Ya kalau anak-anak muda zaman sekarang kayak, aduh kenapa ya, kayaknya kok kayak hidup orang lain tuh satset gitu kan. Kita cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi dari dulu saya lihat ketika saya udah SMA, setelah saya SMA khususnya, saya ngeliat tuh kayak ya itu ada uh, ada sebuah masa di mana saya tuh kayak beda banget sama orang-orang seusia saya. Ya mungkin beberapa orang bilang di usia saya ini jarang ketemu. Oke, untuk orang-orang seusia saya ini jarang ditemukan orang-orang yang pemikirannya dewasa, luas gitu. Enggak, tapi saya melihat ada beberapa masa yang saya tuh terlambat, tidak kayak orang-orang kebanyakannya.
Contohnya misalnya waktu setelah SMA itu saya nggak langsung kuliah. Kayaknya saya jeda 2 tahun ya. 2 tahun gitu baru kuliah. Sedangkan kan saya tadinya orang yang perfeksionis ya. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, perfeksionis sekarang nggak akut. Jadi kayak udah lebih mendingan. Saya merasa bahwa saya orangnya nggak terlalu bodoh-bodoh amat gitu ya. Dan nggak terlalu apa ya, introvert pendiam banget, enggak juga. Saya juga suka bergaul gitu. Jadi saya merasa saya yakin tentang masa depan saya. Saya bisa untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah SMA malah Tuhan izinkan saya nggak bisa kuliah? Sedih nggak saat itu? Sedih. Ada banyak hal lah yang waktu itu saya pikirkan. Tapi saya pikir, kalau mikirin doang nggak ada jalan keluar gitu ya. Ya udah lakuin aja yang aku bisa. Ya udah akhirnya waktu itu saya bantu usaha orang tua, terus saya coba untuk lebih banyak pelayanan. Terus akhirnya saya juga apalagi ya lebih banyak ya itu karena lebih berfokus kepada pelayanan. Ya udahlah, enjoy aja, enjoy. Jalan 1 tahun kelihatan kayak nggak ada perubahan ya. Tiba-tiba Tuhan banyak kasih penghiburan kepada saya. Ada beberapa hal yang saya nggak pernah minta tapi Tuhan kasih. Sampai akhirnya saya nggak pernah tuh berharap lagi untuk kuliah. Tapi itu saya berpikir kayak ya udahlah, coba aja ya kita ambil sekolah bahasa, siapa tahu kita bisa apply kuliah di luar negeri gitu kan. Waktu itu saya nggak mikirnya cuma satu, saya pengen ngejar apa yang saya suka. Saya suka hospitality, jadi saya pikir ya udah kita ambil sekolah perhotelan aja ya di luar. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang kuliah di sana dan kayaknya bisa nih gitu kan. Dan uniknya Tuhan izinkan saya, atau mungkin karena kedegilan hati saya kira bayar sekolah bahasa saat 2000 berapa itu ya, 15 16 15 kayak 15 atau 14. Dan saat itu menurut saya nominal segitu adalah nominal yang gede banget buat saya masuk sekolah bahasa. Saya langsung aja tuh ngejar ambil 3 bahasa ya kan. Nah, dalam perjalanan saya udah bayar, tiba-tiba ditelepon oleh salah satu wakil gembala saya dan dia bilang, kenapa nggak kuliah gitu kan. Terus dia tawarin untuk kuliah. Terus saya pikir kan, aduh, kenapa mesti keluarin uang dulu untuk sekolah bahasa baru tawaran ini ada gitu kan. Terus saya pikir kayak aduh, nggak mungkin lah ya ambil sekolah teologi, kayak aku tidak se-hopeless itu gitu. Kayak denger juga ada saran dari teman-teman kayak nggak usah lastel, maksudnya nggak usah kepaksa gitu karena mau sekolah jadi harus ambil sekolah teologi. Tapi saat itu saya lihat ya udah deh, saya ikutin aja apa yang Tuhan bukain. Ya udah, akhirnya saya sekolah, kuliah atas kemurahan Tuhan. Totally itu karena kemurahan Tuhan banget. Singkat cerita, ternyata saya baru sadar kenapa saya harus terlambat. Kebanyakan orang-orang setelah SMA langsung kuliah, tapi saya nggak langsung kuliah. Saya ambil jeda dulu supaya saya ngalamin suatu masa saya istirahat. Menarik ya. Ternyata istirahat itu penting. Jadi ketika saya kuliah, kan saya kontak sama teman-teman saya yang udah semester 4, semester 5. Ada teman-teman yang akhirnya mundur dari kuliah. Saya tanya kenapa? Mereka bilang bosen. Terus saya dalam hati, aduh Tuhan, saya aja berusaha pengen kuliah ya. Maksudnya berusaha untuk gimana saya bisa kuliah dengan uang saya sendiri. Mereka kuliah dengan uang orang tua. Kok mereka bisa gitu untuk tinggalin gitu aja, itu kan duit yang banyak, duit orang tua gitu ya. Saya tuh kayak cuma karena bosan gitu. Apakah emang sebegitunya gitu ya? Jadi dari saya nggak bisa sekolah, saya justru jadi semangat buat sekolah. Karena saya sadar bahwa penting banget buat sekolah. Jadi saya menghargai banget berkat untuk bisa sekolah gitu. Nah, ketika saya akhirnya sekolah, eh masuk dalam kuliah, ketemu banyak teman, oke lah, saya menikmati banget gitu ya, karena
ini masa-masa yang saya tunggu gitu, ini masa-masa yang saya sangat harapkan, saya nggak boleh kecewain siapapun yang udah men-support saya sekolah. Nah, ketika saya udah sekolah, saya tahu bahwa, oh ternyata Tuhan itu menuntun saya masuk ke sekolah, seminari khusus, teologi ini tujuannya adalah untuk, akhirnya kita mendalami tentang firman Tuhan, gitu. Dan ketika saya lihat bahwa karena keadaan di luar, saat itu saya perhatikannya, jarang banget, hamba Tuhan yang muda. Saya banyak temukan hamba-hamba Tuhan yang udah tua gitu ya. Jadi saya pikir regenerasinya gimana gitu ya, kalau bukan dari kita yang muda-muda. Dan memang setiap orang yang masuk sekolah teologi belum tentu jadi hamba Tuhan. Iya, maksudnya menjadi full time hamba Tuhan. Setiap orang bisa menjadi hamba Tuhan, mau itu di bisnis, ya kan, mau itu di usaha, mau itu di pendidikan, mau itu di kedokteran, semua orang bisa jadi hamba Tuhan di bidang-bidang tertentu. Tetapi untuk full time hamba Tuhan, tidak semua orang bisa, benar? Dan tidak semua orang mau juga. Dan ketika saya juga sekolah, kita tuh juga akhirnya mencar gitu ya, tidak semuanya akhirnya menjadi full time pelayanan di gereja, pelayanan sebagai hamba Tuhan, tetapi mencar, ada yang di bisnis, ada yang di usaha, ada yang di, keluarga dan segala macam gitu. Tapi saya lihat bahwa ternyata, eee, sedikit juga tuh ternyata hamba-hamba Tuhan yang mereka bisa, ambil waktu khusus untuk dalami firman Tuhan, ya. Tapi bukan berarti saya menganggap remeh juga orang-orang hamba-hamba Tuhan yang tidak sekolah, enggak. Menurut saya kita semua, sebagai hamba Tuhan kita semua sama, enggak ada yang lebih, gede atau lebih mulia gitu, enggak ada. Dan prosesnya masing-masing beda, setuju, tetapi adalah sebuah tanggung jawab untuk kita bisa mendalami firman Tuhan, untuk kita bisa mengerti dan akhirnya kita bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang sekitar kita. Nah, saya merasa bahwa, wah ternyata, ini membawa kesukaan dalam hati saya. Ada apa ya, perasaan seneng, puas, wah kayaknya ini jadi jawaban banget saya karena waktu itu saya sempat jadi, eee apa, leader di salah satu komunitas gitu ya, ada di 2 komunitas, dan menurut saya ini jadi jawaban banget karena menurut saya, ini yang anak muda tuh lagi butuhin, gimana akhirnya kita bisa bahas firman Tuhan, dengan kita melihat dari sudut pandang anak-anak muda. Nah, ketika saya, ambil sekolah teologi ini di S1, akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan banyak pemimpin-pemimpin yang memang mereka suka untuk memberi, apa yang mereka dapetin dari Tuhan gitu ya. Mereka punya karunia di pengajaran, mereka punya, karunia untuk bisa juga berbagi pengajaran itu dan saya senang banget gitu ya, saya ketemu sama beberapa expert di area itu. Saya bersukacita banget karena ternyata Tuhan nggak cuma izinkan saya sekolah, tapi ketemu juga sama banyak orang yang expert di bidang ini gitu. Wah, saya ngerasa senang banget gitu ya, sampai akhirnya dapat kesempatan untuk ngelanjutin studi ini. Di situ saya ngelihat bahwa ini kalau bukan karena Tuhan menunda saya 2 tahun, saya nggak tahu sekarang keadaannya di mana. Kalau bukan Tuhan yang memimpin saya, kelihatannya kayak nggak enak gitu ya, kayak kepaksa. Jalannya cuma ini doang. Tapi saya merasa saya bersukacita hari ini karena ternyata saya mengikuti maunya Tuhan. Saya bersukacita hari ini karena saya mau setia meskipun tidak enak gitu ya, eee, tidak menyenangkan, tapi saya bersukacita. Saya hari ini bersyukur, saya ada karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penjagaan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak tahu kalau hari ini kalau hari ini saya nggak kenal Tuhan, saya di luar apa ya, pengenalan Tuhan yang benar, wah saya nggak tahu saya ada di mana, tapi saya lihat semua karena Tuhan. Jadi, iya saya pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang menurut saya itu adalah sebuah kekurangan gitu ya. Saya melihat kelihatannya Tuhan nggak jawab doa saya, tetapi hari ini saya lihat bahwa Tuhan izinkan itu untuk saya lebih kenal Tuhan. Tuhan izinkan ada hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan terjadi, tujuannya untuk satu, kita kenal Tuhan. Sekali lagi saya suka banget share ini. Kalau kita baca Amsal
Amsal bilang kan, orang-orang yang mencari kepandaian, orang-orang yang mencari kebijaksanaan, orang-orang yang mencari hikmat, perhatikan ya, ujungnya satu, cuma pengenalan akan Allah. Tapi kan mereka semua gak kenal Yesus gitu, tapi mereka akan kenal Allah. Mereka akan mengerti bahwa ada satu pencipta yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang hidup, ada dalam dunia ini. Jadi teman-teman semuanya yang hadir di laptop ini, masih ada nih Kak Jagat. Yuk kita bisa berbagi kesaksian kita kepada orang sekitar kita. Yuk kita ceritain tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kelihatannya kayak pengalaman lagi gitu ya. Cerita lagi nggak apa-apa, karena justru akhirnya kita menceritakan Tuhan tuh udah buat ini loh dalam hidup saya, Tuhan tuh udah menunjukkan ini loh kepada saya. Kita bagiin itu dengan bahasa sehari-hari, kita bicarain itu ke orang terdekat kita, karena orang terdekat kita yang tahu ya kita dulu seburuk apa, kita dulu separah apa, dan bagaimana Tuhan yang mengubahkan kita. Puji Tuhan. Itu aja sih yang mau aku bagiin teman-teman semuanya, renungan sore hari ini tentang seorang yang tadinya buta dari lahir tapi dapat kesembuhan. Dan gak cuma dapat kesembuhan, firman Tuhan bilang bahwa akhirnya dia percaya pada Tuhan. Kesembuhan yang Tuhan berikan, jawaban doa yang Tuhan berikan, apalagi promosi yang Tuhan berikan. Jangan sampai itu hanya membuat kita akhirnya cuma tahu Tuhan, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan. Sayang banget. Yuk kita lebih berfokus lagi kepada pribadinya Tuhan. Sumber daripada segala sumber, ya kan? Sumber kebenaran, sumber kemuliaan, sumber hidup. Ya, kalau kita dapetin berkat Tuhan, itu cuma hal-hal kecil. Itu baru hal-hal kecil. Dan kita udah ngerasa takjub. Gimana kalau kita mengalami pribadi Tuhan? Wah, teman-teman harus bagiin kapan-kapan ya tentang pengalaman teman-teman semuanya mengalami pribadi Tuhan. Itu aja teman-teman, semoga 2024 kita semakin mengenal pribadinya Tuhan, mengenal karakternya Tuhan, mengenal bahwa Allah itu tidak terbatas ya, tetapi dia ada, membuka dirinya untuk kita bisa kenal dia. Kerennya gitu, Allah itu tidak terbatas, benar, tetapi dia dengan sengaja membuka dirinya, mendekatkan diri kepada kita. Karena kalau kita yang deketin dia nggak bisa, kita manusia terbatas. Itu sebabnya aku lagi bagikan 60 hari mengenal Allah yang benar. Ya, pemahaman-pemahaman tentang Allah yang aku bagikan lewat tulisan, teman-teman bisa lihat semuanya, semoga itu bisa membantu kita 2024 nanti kita semakin bisa kenal Tuhan. Kenapa? Aku nggak perlu bagikan sekarang, tapi kapan-kapan aja. Kenal Tuhan itu benar-benar mengubahkan hidup kita, mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan cara kita melihat dunia, melihat sesama kita, melihat diri kita. Paket komplit, betul. Jadi ayo kita ngalami pribadi Tuhan, karena itu menjadi sebuah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Itu aja. Kita mau berdoa tutup. Gimana nih Kak Jagat atau siapa lagi nih yang lagi join di live aku, mungkin mau berbagi tadi dari ayat firman Tuhan yang mau dibagikan. Mungkin ada apa ya, insight lain yang mau dibagikan, bisa ya, tulis aja di kolom komentar. Kepencet. Oke, gak apa-apa, kita mau udah tutup ya. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang membuat kami sadar bahwa tidak tepat untuk kami hanya mencari penyebab dari kesedihan, kegagalan, kecelakaan terjadi di dunia ini.
tapi kami akan menyaksikan bahwa Allah akan menyatakan perbuatannya dalam hidup kami. Allah akan menyatakan perbuatan dalam keluarga kami. Allah akan menyatakan perbuatannya dalam usaha yang kami lakukan, dalam pelayanan yang kami lakukan, dalam segala hal. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Ia mampu untuk membuat yang tidak ada jadi ada. Yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang sungguh sangat besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami bisa bermurah hati, menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang lemah, Tuhan. Ajar kami untuk punya hati seperti Engkau, untuk kami bisa mengasihi, menyalurkan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang yang belum ngerti tentang kasih-Nya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa memberitakan kabar baik, supaya orang-orang itu menjadi mendengar kebenaran, dan mereka menjadi punya pengharapan dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka juga bisa bertemu dengan Engkau sebagai pribadi. Aku bersyukur bahwa hari ini Tuhan, seberapapun orang yang ada di live talk ini, berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Pengenalan akan Tuhan ditambahkan di tahun 2024 ini Tuhan. Aku percaya bahwa setiap orang yang mencari Engkau akan menemukan Engkau. Setiap orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari Engkau sebagai pribadi akan mengalami Engkau sampai kepenuhan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya dan mengajarkan diri kepadaku Tuhan, biar Tuhan juga menyatakan hal yang sama kepada orang-orang yang rindu untuk mencari Engkau. Aku percaya 2024 ini Tuhan, pemeliharaan-Mu akan tetap ada, penyertaan-Mu akan tetap ada, dan kami akan melihat hal-hal yang belum pernah kami lihat, hal-hal yang belum kami pernah dengar tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat, kami gak perlu takut terhadap apapun, karena Engkau Allah yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Thank you buat join nih Kak Jagat, dari awal udah bisa join. God bless you ya. Kita ketemu lagi besok hari Selasa. Nggak tahu jam berapa, tapi kita ketemu lagi. God bless you semua.